Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat poster digital. Nah, poster digital itu sendiri adalah poster yang dibuat dengan bantuan aplikasi, baik itu aplikasi komputer maupun aplikasi di tablet maupun smartphone ya. Karena pada saat ini smartphone maupun tablet juga sudah banyak aplikasi yang mendukung untuk kegiatan membuat desain grafis. Kalau misalnya di komputer biasanya kita menggunakan CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar membuat poster digital dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Untuk itu mari kita buka dulu Play Store untuk menginstalnya. Kemudian kita cari aplikasi Pixel Lab. Nah, setelah itu kita install. Setelah instalasi selesai, kita akan buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan halaman muka aplikasi Pixel Lab. Setelah halaman muka ini terbuka, maka yang tampil secara default adalah halaman kosong dengan tag ini harus kita hapus dulu untuk kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, maka untuk tahap selanjutnya adalah mengubah ukuran kertas. Kita klik di sini, nah, bagian di pojok ini. Kemudian kita klik image size. Nah, ini untuk saat ini kita akan membuat ukuran A4, yaitu kisaran antara 1050 dengan 1500 untuk tingginya, dan untuk lebarnya 1050. Kemudian kita oke. Nah, ini halaman kosong dengan background berwarna hijau gradasi ke kuning. Setelah tahapan ini, kita membuat sebuah perencanaan bahwa nanti di bagian atas dan bagian bawah ada tag. Kemudian di bagian tengah kita akan menaruhnya sebuah gambar foto. Nah, untuk saat ini desain poster kita akan mengambil sebuah tema tentang kebersihan lingkungan. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar dengan cara kita bisa klik tanda tambah di atas atau plus di atas ini. Di sini bisa ya dengan cara form galeri, atau mungkin ketika kita klik di sini dengan cara import ini ya, import ini. Nah, setelah itu kita cari di galeri sesuai dengan tema yang ingin saya buat, kita klik gambarnya, masuk, kita buat ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini kita potong sedikit, kemudian kita klik tanda centang. Sudah masuk. Kita akan meletakkan gambar ini di bagian tengah. Oke, untuk memperbesar gambar, maka untuk ukuran atau rasio yang seimbang, kita bisa menarik tanda yang ada di pojok kanan bawah. Tetapi kalau kanan kiri ini, maka ini bisa untuk menaikkan sehingga proporsinya menjadi tidak seimbang, atau mungkin ke sini menjadi lebar ya. Nah, oleh karena itu, agar proporsinya tetap seimbang, bisa kita tarik melalui ini. Tetapi kalau misalnya kita menginginkan orangnya ini tidak terlalu tinggi, bisa tarik ke sini ya. Ketika gambar ini sudah kita ukur dan kita tempatkan sesuai keinginan, maka kita buka layer ini untuk menguncinya. Karena ketika ini tidak dikunci, maka ini akan mudah bergerak-gerak ya, mudah berubah lokasinya. Sehingga ketika layer ini dibuka, bisa kita kunci. Di sini nih tanda gembok ini kita klik sehingga menjadi warna merah. Maka dengan begitu ini sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi. Supaya layer ini tidak menutupi halaman kerja, bisa kita tutup lagi dengan klik di sini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah bidang ya. Jadi shape ya, kita klik ini di pojok bawah ini, kemudian pilih shape. Ini ada beberapa bidang sebenarnya, di sini ada pilihannya. Ini macam-macam ini. Tetapi saya menginginkannya yang kotak ya, jadi yang kotak ini. Nah, setelah itu kita taruh di atas. Saya akan memperlebar gambar bidang ini, kemudian saya kurangi lebarnya.
ketinggiannya. Setelah itu kemudian ditentukan warna. Tentukan warnanya. Ini kalau posisi HP berdiri tegak, maka ini bagian bawah tidak kelihatan ya, ini bisa dicari warna ini di bagian bawah. Nah, saya menginginkan warnanya yang ini ya. Nah, setelah itu ini centang ini diklik, maka sudah jadi sebuah bidang. Tetapi saya tidak menginginkan bidang ini dalam bentuk garis yang lurus. Saya menginginkan bagian bawah bidang itu dalam garis yang tidak beraturan, yaitu dengan cara saya hapus ya. Ini tetap pada posisi menu ini, kita cari tombol penghapus ini. Kemudian di tombol penghapus ini yang kita tebalkan untuk menghapuskannya, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, kita besarkan. Kemudian ini akan saya hapus. Nah, kalian bisa menghapus mungkin foto atau apa bagian-bagian yang tidak diperlukan, bisa saja. Ini salah satu contoh bagaimana menghapus sebuah bidang. Nah, oke, setelah ini dirasa sudah cukup, kemudian centang sebelah kiri kita klik. Nah, ini sudah jadi seperti itu. Kemudian saya ingin garisnya ini tidak kemudian tetap warna kuning, tetapi ini akan saya gandakan. Untuk membuat garis akan saya copy. Caranya adalah dengan diklik ini, berada di atas ini, copy. Nah, ini sudah ada dua. Nah, bagian yang bawah ini tadi, bagian yang satu akan saya ganti warnanya. Cara mengganti warnanya dengan pilih color ini, kemudian klik enable. Kita tentukan warnanya dengan cara memilih. Nah, saya akan memilih warna ini saja. Nah, kemudian untuk bagian yang warna kuning bidang satunya saya taruh di atasnya sehingga ada seakan-akan garis bayangan di situ, hanya untuk mempercantik benda saja. Kemudian kita klik layer. Nah, di klik layer ini sudah ada dua bidang berwarna kuning ini, maka dengan demikian harus kita satukan supaya nanti bisa kita copy bersama-sama dengan cara diklik di bagian bawah ini, layernya, bagian layer ini diklik. Nah, muncul menu-menu ini. Setelah itu di centang ini kita klik, yang akan kita gabung. Jadi maksudnya ini akan kita gabung dua benda, yang satu berwarna abu-abu, yang satu berwarna kuning. Kemudian setelah diklik centang dua ini, dipilih ini tanda sebelahnya centang ini digabung atau di merger. Nah, ada pertanyaan, apakah ini akan di merger objeknya? Oke. Nah, kemudian menjadi satu seperti ini. Jadi ini ketika dipindah-pindah, dua bidang tadi sudah menjadi satu kesatuan. Karena saya ingin memberikan tag juga di bagian bawah, maka benda ini akan saya copy juga menjadi dua. Nah, ini kemudian akan saya taruh di bawah dengan cara saya putar. Nah, begini. Oke. Kemudian akan saya taruh di bagian bawah. Supaya layar tidak mengganggu, saya tutup dulu. Nah, ini yang bagian bawah saya kecilkan sedikit, tidak sama dengan yang bagian atas. Seperti hanya di gambar foto tadi, supaya benda atau bidang berwarna kuning ini tidak mudah bergerak, maka ini perlu kita kunci. Caranya dengan layer ini kita aktifkan gemboknya, nah, sehingga ini sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi. Oke, kita kunci. Nah, setelah ini terkunci, foto-foto sudah terkunci, kita taruh judul dengan klik huruf A ini. Kita akan memberikan teks dengan cara klik tambah, muncul di sini new tag. Kemudian ini kita double klik. Setelah muncul, ya, double kliknya agak cepat ya. Kita buatkan sebuah judul, tunjukkan aksimu. Kemudian kita oke. Setelah itu kita besarkan size-nya dengan klik ini huruf. Nah,
kode ini kita besarkan, caranya seperti ini. Oke, kemudian di centang kita aktifkan, kita ganti fontnya atau hurufnya dengan mengubah font. Saya akan memilih font yang ini, kemudian oke. Nah, kemudian karena ini belum rata tengah, kita ratakan tengahnya. Oke, sudah kita ratakan. Supaya tulisan ini menjadi lebih jelas, saya kepingin ada bayangan di huruf dengan klik shadow ini, kemudian di enable. Nah, sehingga tulisannya menjadi lebih jelas. Oke, judul sudah jadi, kita akan menambahkan teks yang lain di bagian bawah. Nah, ini sudah, kita taruh di sini, double klik tepat. Oke, kemudian akan kita buatkan tag kata, kemudian kita oke, kita lebarkan supaya cukup ruangnya untuk tulisan. Kita sesuaikan, kita tarik ini, saya pilih font yang ini saja. Oke, kemudian size nya kita kurangi. Kemudian ini supaya center, kita pilih tata letaknya, kemudian kita klik centang, kita ganti warnanya, warna fontnya dengan ini color. Saya kepingin ini kasih warna hitam supaya menjadi jelas. Oke, kita sudah membuat poster untuk kegiatan kebersihan lingkungan, sudah jadi. Nah, setelah ini kita bisa menyimpannya masih dalam file Pixel Lab, sehingga pada saat sewaktu-waktu mau diedit ini masih bisa dengan cara di save ini. Ini ada dua pilihan. Jika ini di save project, save as project, maka ini gambar masih bisa diedit. Misalnya kita beri nama poster digital. Oke, ketika ini sudah di save as project tadi, maka sudah tersimpan. Andai kata aplikasi ini kita tutup, nah kita bisa buka lagi, misalnya hari lain, kita bisa membukanya di sini, diklik di sini. Nah, ini sudah ada. Oke, jadi ini tadi ada beberapa pilihan ya, ada beberapa simpanan, sehingga kita memilih yang ini. Nah, setelah ini jadi, oke, dianggap saja tidak ada revisi. Kita jadikan file ini menjadi JPG ya, kemudian save as image. Kita masukkan ke galeri, langsung di save to galeri. Ukurannya sudah seperti yang tadi ya, 4. Kita cek di galeri apakah sudah ada. Oke, nah ini hasilnya. Ini sudah dalam bentuk JPG. Tinggal mengirim sesuai dengan link pengiriman yang telah disediakan. Oke, demikian untuk tutorial cara-cara menggunakan Pixel Lab dalam membuat poster digital kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.